Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV-mu. Kembali lagi Tafsir At-Tanwir menemani waktu luang Anda pada kesempatan kali ini ya. Semoga dengan belajar bersama mengkaji Al-Quran bisa memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kita semua. Dan kita masih membahas tentang kajian Al-Fatihah. Dan untuk itu sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Baik sahabat TV-mu, sebelumnya kita sudah membahas beberapa isi pokok kandungan dalam Al-Quran dan sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu yang keempat dan kelima adalah akhir kehidupan dan kehidupan setelah kematian. Untuk membahas tentang tema kita pada kali ini sudah hadir di studio ada narasumber dan juga pengkaji dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada Pak Hamim Ilyas. Ya, yang selalu setia menemani untuk mengkaji Al-Quran di Tafsir At-Tanwir. Kemudian ada juga Dr. Ustadi Hamzah dan Pak Aulia LCM Hum. Dan selanjutnya saya silakan langsung kepada Pak Hamim untuk membahas tentang isi pokok yang terakhir ini. Iya, jadi Al-Quran secara garis besar itu berisi 5 hal yang semuanya termuat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, kelima akan kita diskusikan. Yang keempat adalah akhir kehidupan. Yang isi akhir kehidupan ini dibicarakan dalam ayat yang kedua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allah itu adalah Rabbul Alamin. Yang Rabbul Alamin itu dipahami dari penggunaannya dalam bahasa Arab, ada Rabbudar. Yang Rabbudar itu tidak sekedar pemilik ya. Tapi Rabbudar itu tidak sekedar pemilik rumah, tapi juga yang membangun rumah, memiliki rumah, memelihara rumah, mengatur rumah, dan menghancurkan atau mengakhiri keberadaan rumah. Yang Allah untuk Rabbul Alamin pun, ya, Allah Rabbul Alamin itu berarti Allah
menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, memelihara alam semesta, mengatur alam semesta, dan mengakhiri keberadaan alam semesta. Yang 5 pengertian ini terkandung dalam istilah tauhid rububiyah yang sudah biasa kita pelajari. Sehingga tauhid rububiyah itu kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, memelihara alam semesta, mengatur alam semesta, dan kemudian menghancurkan alam semesta atau mengakhiri keberadaan alam semesta. Gimana menurut Pak Ustadz? Gini Pak, jadi pemahaman masyarakat pada umumnya itu kata Rabbul Alamin itu pemelihara alam. Ya. Jadi yang positif gitu, Ya. dikesankan begitu. Tapi tadi ada pengertian baru dari penjelasan Pak Hamim bahwa Rabbun atau Rabbul Alamin itu sekaligus juga menghancurkan. Iya. Itu bagaimana Pak? Konsep mungkin Iya. penjelasan. Selama ini ya umat memahami Rabbun itu memelihara itu karena yang ada di pikiran umat itu tarbiyah. Yang tarbiyah itu sebetulnya tidak dibentuk dari Rabbun tapi dari roba. Ya. Roba yarbi, terus kemudian ada tambahan tasdid robba yurabbi tarbiyatan. Kalau tarbiyah itu memang sudah mengasuh, memelihara, sehingga termasuk doa kita untuk orang tua pun supaya orang tua itu diampuni dan diberi rahmat kama robbayani shaghira. Sebagaimana kedua orang tuaku mengasuhku ketika aku masih kecil. Sehingga pemahaman masyarakat atau umat tadi itu yang ada di pikirannya dibayangkan yang Rabbun itu adalah roba yurabbi tadi itu. Tapi sebetulnya dalam bahasa Arab itu ya roba yang dipahami dari penggunaannya Rabbudar tadi itu bisa menunjuk pada 5 pengertian di atas. Jadi termasuk di dalamnya adalah menghancurkan. Cuma perlu diingat bahwa Allah ini kan Rabbul Alamin itu berdasarkan rahmah dan juga melaksanakannya berdasarkan rahmah. Sehingga ayat pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu menegaskan Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Terus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi Ar-Rahmanirrahim. Jadi ketika disebutkan Ar-Rahmanirrahim sebelumnya, itu berarti Allah menjadi Rabb itu dengan berdasarkan rahmah. Disebutkan setelahnya Ar-Rahmanirrahim lagi, itu berarti Allah melaksanakan sebagai Rabb itu juga dengan rahmah. Sehingga Allah mencipta dengan rahmah, Allah memiliki dengan rahmah, Allah memelihara dengan rahmah, Allah mengatur dengan rahmah, dan Allah menghancurkan pun itu dengan rahmah. Allah menghancurkan itu maksudnya adalah baik. Sehingga dalam ayat yang lain kan ditegaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur illa wajhah, kecuali Allah, kecuali zat Allah. Jadi Rahman Rahim itu meliputi segala sesuatu termasuk fungsi Rabb sebagai pengakhir dari dunia itu masuk situ Pak. Ya nanti ya, jadi Allah itu kan menjadi ilah, menjadi Rabb, terus kemudian nanti juga menjadi Maliki Yaumiddin itu berdasarkan rahmah, tidak berdasarkan kekuasaan, tidak berdasarkan kemarahan, tidak berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan rahmah, welas asih, cinta yang memberikan kebaikan yang nyata. Tidak hanya kebaikan dalam omongan wacana saja, nyata. Jadi Allah mencipta dengan cinta dan nanti Allah pun menghancurkan itu dengan cinta. Karena setelah kehancuran ini, terus nanti kita bicarakan Allah membangkitkan, itu Allah menghancurkan ini
dalam rangka untuk memberikan anugerah, nikmat, kebaikan nyata yang lebih besar dibandingkan dengan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia khususnya ketika di dunia ini. Sehingga dalam hadis itu ada gambaran Allah itu rahmatnya ada 100 dan yang diberikan di dunia ini hanya 1, yang 99 diberikan besok di akhirat. Setelah kematian. Iya. Subhanallah. Baik, kita akan lanjut lagi Bapak Ibu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Sahabat TV-mu, kembali lagi di Tafsir At-Tanwir ya. Dan tadi kita sudah sedikit membahas tentang akhir kehidupan. Yang sudah disebutkan oleh narasumber kita, disebutkan bahwa Allah pun menghancurkan dengan rahmah ya, luar biasa sekali. Dan mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Hamim, ini yang seperti apa atau bagaimana mengakhiri kehidupan ini? Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran dan hadis, akhir kehidupan itu ada skenarionya. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba kemudian menghancurkan kehidupan atau keberadaan alam semesta ini. Tapi ada skenarionya yang jelas. Kita bisa membaca dalam surat Al-Insyiqaq. Itu adalah skenario akhir kehidupan secara astronomis. Kan? Idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Idzas sama'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Ini skenario astronomis untuk akhir kehidupan ini yang sekarang orang bisa memahami bagaimana skenario ini terjadi. Ilmu sekarang sudah mengetahui bahwa alam itu mengembang. Jadi termasuk galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini mengembang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Ketika mengembang, maka kemudian jarak antar planet, bintang, planet dan bintang, jadi misalnya bulan dan matahari itu jaraknya mengembang, menjauh. Terus kemudian matahari, bulan dan itu bumi itu juga kemudian menjauh. Ketika jarak antar planet dan bintang ini menjauh,
maka lama-lama kemudian planet, bintang keluar dari edarnya. Ketika keluar dari poros edarnya, maka kemudian tidak terkendalikan lagi, maka kemudian terjadi benturan antar planet dan juga bisa benturan planet dan matahari. Sehingga idza sama unsyaqqat. Kalau sekarang hitungan bulan Komariah itu 29 dan 30 hari itu karena memang jarak antara bulan dan bumi jaraknya kan tertentu. Itu berapa kali cahaya itu. Nanti lama-kelamaan bulan dan bumi menjauh sehingga nanti hari bulan Komariah tidak hanya 29 dan 30 tapi bisa jadi 30 dan 31 atau sebelum 31, 30 dan 3,5 dulu. Kemudian 31, terus kemudian ketika tambah melebar 31, 32 sampai entah berapa, ketika entah berapa tadi itu sudah keluar dari garis edarnya, maka berbenturan. Itu idza sama unsyaqqat. Skenario kiamat secara astronomis. Ada cara yang lain lagi, Pak? Silakan kembali. Berarti apa kira-kira skenario-skenario yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan yang kemudian diberikan di dalam Al-Qur'an tadi secara astronomis tadi ya. Iya. Terus kemudian kalau kita baca surat Az-Zalzalah itu juga ada skenario kiamat secara geologis. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah berguncang dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Itu biasanya dipahami dengan gempa bumi. Tapi kiamat model geologis bisa tidak hanya sekedar secara gempa bumi, tapi juga tabrakan antar benua. Sekarang sudah diketahui bahwa benua Australia di selatan Asia itu tiap tahun bergeser ke utara 3 sampai 5 cm. Kita bisa menghitung kalau terus-menerus benua Australia itu bergeser ke utara, maka jarak antara Asia yang paling selatan dengan Australia itu berapa kilometer? Berapa kilometer tadi itu dibagi 5 cm, ketemu tahun. Tahun yang ketemu itu tadi itu adalah tahun terjadinya tabrakan antara benua Asia dan benua Australia. Kita nggak bisa bayangkan tabrakan antar benua. Wong ketika ada asteroid itu planet liar saja jatuh ke bumi yang kapan itu kemudian menyebabkan dinosaurus musnah. Nah ini nanti tabrakan antar benua jadinya kayak apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berarti guncangan yang amat hikmah sangat keras. dan rahmatnya itu berarti lebih pada aspek ilmu ya Pak. Jadi proses penghancuran dengan rahmat itu yang kita dapat mungkin apa Pak? Kira-kira apakah ilmu pengetahuan? Ya di antaranya itu kemudian ya, ilmu tadi itu di antaranya. Jadi manusia kemudian bisa menemukan ilmu tadi itu ya, kalau bisa mengantisipasi kemudian mengantisipasi. Berarti bisa mundur lagi tuh Pak perkiraannya. Ya bisa, mungkin bisa diperpanjang. Ada ilmunya. Enggak tahu kalau idza sama unsyaqqat itu di luar kendali manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha di luar kendali manusia. Yang bisa berada dalam kendali manusia itu bisa jadi kiamat, skenarionya sosioekologis. Jadi sosial lingkungan. Yang sosioekologis itu digambarkan dalam hadis Nabi. Hadis yang populer itu yang Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan tentang tanda-tanda kiamat. Yang salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu antara al-hufatal urata yatatawaluna fil bunyani. Kiamat itu terjadi apabila kamu melihat al-hufata, orang-orang yang bertelanjang kaki, al-urata, yang bertelanjang badan, yatatawaluna fil bunyani, berlomba-lomba meninggikan
bangunan. Siapakah orang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang badan itu? Itu maaf, sekarang kita sudah mengetahui, yaitu saudara-saudara kita di pedalaman hutan. Indonesia bisa hutan Amazon, Brasil itu bisa di hutan Amazon, Indonesia di pedalaman hutan mana? Itu yang mereka itu masih bertelanjang kaki dan bertelanjang badan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Meninggikan bangunan. Baik, kita akan lanjut lagi nih Pak untuk membahas siapa saja sih orang yang seperti apa begitu apa yang disebutkan tadi. Dan sahabat TVmu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir At-Tanwir. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Baik sahabat TVmu, kita kembali lagi di segmen terakhir Tafsir At-Tanwir ya. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab nih. Tadi Pak Hamim sempat menyebutkan orang-orang yang bertelanjang kaki, dan bertelanjang badan. Dan bertelanjang badan dan meninggikan, iya itu yang seperti apa sebetulnya? Nah, ini kan ya. Jadi Nabi menyebutkan itu dengan penglihatan batin Nabi. Gitu. Nabi melihat kiamat itu sudah dekat. Kalau orang-orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan sudah meninggikan bangunan. Nah, kita sekarang tahu orang-orang itu tinggalnya di hutan. Dan hutan itu adalah paru-paru dunia. Sehingga itu penglihatan Nabi itu sebetulnya menunjukkan kiamat ini sudah dekat. Kalau dunia ini hutannya sudah habis. Hutan pohon-pohonan sudah menjadi hutan bangunan. Yatatawaluna fil bunyani. Yang ini yang kita bisa mengendalikan perilaku. Bagaimana supaya pembabatan hutan itu tidak terus-menerus. Baik di Asia maupun di Amerika maupun di kawasan lain. Yang itu kemudian masyarakat dunia menemukan protokol Kyoto misalnya, perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbon itu dalam rangka mengerem lajunya penggundulan pembabatan hutan. Itu harapannya seperti itu. Itu tadi isi yang keempat ya. Terus kemudian isi yang kelima dari Al-Quran itu adalah akhir kehidupan. Nah itu isi yang keempat. Isi yang kelima dari Al-Quran adalah kehidupan setelah kematian. Dan ini dalam Al-Fatihah disebutkan dalam ayat keempat. Maliki Yaumiddin.
Allah yang maliki, menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Yang ini dalam kepercayaan agama kita itu orang setelah meninggal, jadi setelah kematian itu orang dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kalau dulu orang memandang kebangkitan setelah mati ini mitos, khayalan. Tapi ketika itu Al-Quran kan menjawab, itu bukan khayalan, bukan mitos. Nanti itu realitas. Karena membangkitkan kembali bagi Allah itu amat sangat mudah. Allah telah menjadikan manusia secara reproduksi mimma immahin, dari sperma dan ovum. Maka kemudian Allah membangkitkan kembali itu juga mudah. Dan itu ada bahan awalnya. Kalau dalam kitab ilmu kalam yang lama ada kitab Al-Husunul Hamidiyah. Dalam kitab itu dibicarakan besok manusia itu dibangkitkan kembali dengan bahan awal apa. Kitab itu disebutkan besok manusia dibangkitkan kembali dengan bahan awal yang disebut dengan ajbuz dzanab. Ajbu itu ajaib, adzanab itu ekor. Ekor yang ajaib. Ekor ajaib itu apa? Kita bisa bertanya-tanya. Apa ekor ajaib itu? Tapi ilmu pengetahuan sekarang bisa menemukan ekor ajaib itu apa? DNA. Dan DNA itu gambarnya adalah seperti ekor. Sehingga manusia itu bisa dibangkitkan kembali itu besok itu dari DNA-nya yang abadi. Atau kalau bukan DNA, entah itu apa, unsur apa yang dalam diri kita ini ada yang abadi, tidak hancur. Meskipun orang sudah mati ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun, itu nggak mati, nggak rusak itu bahan itu, dan itu digunakan untuk membangkitkan kembali. Itu bisa dipahami. Tapi pilihan Pak, pilihan kata atau konsep dalam ayat Maliki Yaumiddin dan Ad-Din dan Maliki Yaumiddin bukan Maliki Yaumil Qari'ah atau Maliki Yaumil Jaza dan sebagainya itu mungkin punya itu penjelasan. Jadi Ad-Din itu memang secara bahasa artinya macam-macam. Di antaranya adalah pembalasan. Yang mengapa pembalasan itu disebut din, yang untuk Maliki Yaumiddin ini untuk menggambarkan kebenaran agama. Agama mengajarkan bahwa orang setelah mati itu dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Itu ajaran agama. Sehingga ini Maliki Yaumiddin, kebangkitan tadi itu untuk menunjukkan kebenaran agama. Baik, ya ini nggak terasa lagi nih Pak ya, waktunya sudah habis sekarang. Kita masuk ke sesi kesimpulan, silakan Pak Amin untuk jadi kan Al-Fatihah ini ya, tadi sudah episode yang sebelumnya sudah dibicarakan, itu berbicara tentang kesadaran, kesadaran tentang Tuhan, terus kemudian kesadaran tentang tugas yang melahirkan komitmen, terus sebetulnya dengan ini Maliki Yaumiddin juga tadi itu melahirkan kesadaran tentang kematian. Dan dalam psikologi itu ada penelitian bahwa orang yang memiliki kesadaran kematian itu nanti matinya bahagia. Dan kalau matinya bahagia, maka hidupnya pun itu hidup yang bahagia. Maka kalau kita bisa memiliki kesadaran tentang Maliki Yaumiddin, kehidupan setelah mati ini iman kita menjadi kuat. Tidak hanya iman kita menjadi kuat, tapi insya Allah kita pun juga bisa hidup bahagia. Karena kesadaran kematian itu membawa kesadaran untuk hidup dengan baik di dunia ini. Baik, iya sangat menarik sekali ya Pak ya. Berarti iman kita semakin kuat. Jadi untuk di dunia sekarang ini belum apa-apa gitu ya. Lebih menyemangati ke kehidupan setelah kematian sebetulnya ya Pak ya. Dunia tetap semangat supaya akhiratnya baik. Baik, iya. Terima kasih Pak Hamim atas kajiannya dan juga Pak Ustadi dan Pak Ali juga Bu Lulu atas kehadirannya. Waktu kita sudah habis dan untuk sahabat TV-mu, kami akan kembali lagi di Tafsir At-Tanwir selanjutnya untuk kita bersama-sama mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.